Selamat pagi, hari ini kita belajar PJJ Biologi kelas 7, judulnya adalah saling ketergantungan. Baik, yang pertama kita mempelajari adalah satu, yang namanya pengaruh komponen abiotik terhadap biotik. Nah, kamu pasti sudah tahu bahwa abiotik itu sama dengan makhluk tak hidup, sementara biotik itu sama dengan makhluk yang hidup. Nah, di sini keterkaitannya adalah kita ambil contohnya. Satu, pengaruh air terhadap organisme bisa kita lihat kandungan air yang berbeda ditemukan jenis tumbuhan yang berbeda. Nah, yang kedua, pengaruh komponen biotik terhadap abiotik. Contohnya misalnya di sini, cacing tanah berperan sangat penting dalam menyuburkan yang namanya tanah. Energi terbesar di bumi berasal dari cahaya matahari yang mengalir dan berpindah ke tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, aliran energi akan berpindah dalam bentuk rantai makanan yang disebut dengan arus atau aliran energi. Di sini kita bisa lihat contohnya misalnya aliran energi cahaya matahari akan berpindah ke produsen, berpindah ke herbivora, berpindah ke karnivora, dan juga akan terurai oleh dekomposer. Atau bisa juga kita kasih contohnya bahwa energi itu bisa berpindah dari matahari menuju ke tumbuhan yang autotrof dan ke hewan yang namanya heterotrof. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Contohnya, rumput sebagai produsen dimakan belalang konsumen pertama, dimakan oleh si katak konsumen kedua, dimakan oleh si ular sebagai konsumen ketiga, dimakan oleh si burung elang sebagai konsumen keempat, dan diuraikan oleh yang namanya pengurai. Nah, di mana di sini nanti ada istilah meningkat dan juga menurun. Contohnya, jika katak mati, maka belalang akan meningkat dan yang menurun adalah si ular. Jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, di sini kita akan menghitung berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan. Nah, kita lihat contohnya, kita hitung mulai dari produsennya. Yang pertama, pohon, ulat, ayam, dan musang. Yang kedua, pohon, belalang, ayam, dan musang. Yang ketiga, pohon, belalang, ayam, dan musang. Yang keempat, pohon, belalang, ayam, dan ular. Nah, dari jaring-jaring makanan tersebut kita dapatkan ada 4 rantai makanannya. Piramida makanan menunjukkan jumlah energi yang berpindah dari produsen hingga ke konsumen. Dasar piramida makanan dihuni oleh produsen dengan jumlah energi terbesar, sedangkan puncak piramida dihuni oleh konsumen terakhir dengan jumlah energi terkecil. Nah, pada piramida makanan, setiap komponen memiliki fungsi sebagai tingkat tropik. Kamu perhatikan gambarnya. Setiap tingkat tropik memiliki jumlah energi berbeda. Semakin menuju ke puncak piramida, maka jumlah energi semakin kecil. Hal ini dikarenakan jumlah energi atau kalori yang diterima oleh setiap tingkat tropik hanya sebesar 10%. Mari kita lihat contohnya. Jika produsen memiliki energi sebesar 1.500 kalori, maka jumlah energi pada tiap tropik setelah produsen adalah sebagai berikut. Konsumen 1, 10% kalori produsen. Jadi 10% itu akan dikalikan dengan 1.500 kalori sama dengan 150 kalori. Konsumen kedua 10% dari kalori konsumen 1. Jadi 10% dikali 150 kalori sama dengan 15 kalori. Dan begitu juga seterusnya.